Halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program siaran pendidikan interaktif. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran biologi khususnya untuk teman-teman di sekolah menengah atas. Dan seperti biasa, sekarang saya sudah bersama seorang narasumber yang akan bersama kita membahas pelajaran pada hari ini, yaitu Ibu Dwi Harmelia dari SMA Negeri 39 Jakarta. Dan langsung saja kita sapa Ibu Dwi. Halo Ibu Dwi, apa kabar? Baik Mas Reza. Ya, kita hari ini belajar biologi Bu ya? Iya betul. Mungkin Ibu Dwi bisa memberikan sedikit gambaran apa yang kita bahas pada hari ini? Ya, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kita akan membahas sistem peredaran darah, pada manusia. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk teman-teman sekalian, kami mengundang teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan. Teman-teman dapat mengajukannya melalui layanan bebas pulsa kami di nomor 0800 140 3046 atau dapat melalui SMS di nomor 0852 83 86 8667 atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan bagi teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan sekarang kita akan memulai pembahasan kita pada hari ini dengan mengawali menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Ya, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Dan langsung saja kita tanya kepada Bu Dwi, apa sih kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini? Ya Bu Dwi, tadi kita melihat ada semacam tayangan Ibu ya? Iya. Itu kaitannya apa Bu dengan pembahasan kita pada hari ini? Karena pembahasan kita tentang sistem peredaran darah, itu tadi terlihat ya bagaimana darah beredar dalam tubuh manusia, kemudian ada alat peredaran darahnya yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Jadi ada jantung di sana yang terlihat yang berfungsi sebagai pemompa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung dan nanti diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Dan itu berkaitan dengan indikator kita yang pertama, yaitu mengenai mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia. Betul sekali. Mungkin Bu Dwi bisa langsung kita memulainya. Baik, kita akan bahas langsung ya adik-adik tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah sebelumnya mungkin kita lihat dulu indikator apa yang akan kita capai dalam materi kali ini. Yang pertama itu mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Itu yang akan menjadi indikator kita pada tayangan kita kali ini. Nah, seperti telah adik-adik lihat tadi bahwa dalam tubuh kita sebagai alat transportasi ya, sebagai alat yang berfungsi untuk mengedarkan apapun yang ada dalam tubuh kita, dari mulai makanan, oksigen dan sisa-sisa metabolisme pun semuanya sebenarnya diedarkan oleh suatu sistem, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada manusia kalau kita lihat dari alatnya, jadi ada dua yang bahasan kita, ada alatnya, ada sistemnya ya, jadi sistemnya. Kalau dari alatnya, adik-adik nanti bisa tahu bahwa dalam alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah di sini terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Dari gambar ini adik-adik bisa lihat inilah jantung ya, gambaran pada jantung pada manusia yang terdiri dari 4 ruang, ada atrium dan ada ventricle. Atrium atau yang kita kenal juga dengan istilah serambi dan ventricle yang kita kenal dengan istilah bilik. Kemudian selain jantung yang sebagai pusatnya, kemudian nanti ada pembuluh darah yang akan mengedarkan sebagai yang akan beredar sampai ke seluruh tubuh. Ada pembuluh darah utama di sini ya, ada aorta. Ya, ini aorta yaitu pembuluh darah arteri yang besar, kemudian nanti juga ada vena. Jadi di sini ada vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, ini sebagai alat ya, alat untuk peredaran darah pada
Dan bisa dikatakan bahwa alat yang paling utama itu jantung. Iya, jantung pada manusia. Nah, dia sebagai pemompanya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, kan indikator kita tadi mendeskripsikan sistemnya ya, salah satunya kita lihat struktur dari jantung itu sendiri. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa jantung kita manusia, karena fokus kita adalah peredaran darah pada manusia, terdiri dari 4 ruang. Ini ilustrasinya jantung seperti ini. Dari 4 ruang itu terdiri dari 2 serambi, ya, 2 serambi atau bagian atrium, kemudian 2 ventricle atau bagian bilik gitu ya. Nah, adik-adik mungkin suka terbalik ya, sering terbalik yang mana yang atrium, yang mana yang ventricle, yang mana yang serambi, yang mana yang bilik, seperti itu kan. Adik-adik bisa mengingat kalau pada biologi adik-adik selalu ada kata-kata kunci yang bisa kita gunakan di sini. Kalau misalnya serambi, adik-adik ingat serambi, kalau ibaratkan rumah, serambi itu adanya di mana Mas Reza? Serambi itu di depan kan, di luar, berarti dia posisinya lebih ke atas. Sementara kalau bilik itu kan sama dengan kamar itu biasanya nggak mungkin kan di depan, tapi pasti di dalam rumah. Sehingga dia bisa mengingat kalau dari jantung ini yang mana yang serambi, berarti serambi itu bagian yang lebih ke atas, sementara yang bilik adalah bagian yang lebih ke bawah, yaitu kamarnya. Jadi itu kata kunci untuk mengingat bagian serambi dan bilik pada jantung pada manusia. Tapi kalau dilihat dari fungsinya itu sendiri Bu, fungsi dari serambi dan bilik itu? Ya, jadi dua-duanya sebenarnya punya fungsi masing-masing ya. Contoh Dede bisa lihat di sini. Di sini ada atrium kanan, kemudian di sini ada atrium kiri. Nah, kalau yang berisi kalau atrium kanan dan ventricle itu semua setelah dari tubuh. Jadi dari seluruh tubuh darah nanti akan diedarkan masuk ke atrium kanan, kemudian dari atrium kanan baru masuk ke ventricle kanan, nanti dibawa lagi ke arteri pulmonalis seperti itu. Sementara kalau yang atrium kiri dia akan menampung darah yang dari paru-paru menuju ke vena pulmonalis, kemudian baru ke atrium kiri dan masuk ke ventricle kiri, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi secara struktur seperti ini. Dan lagi antara atrium kanan dengan ventricle kanan ada katup yang memilahnya, yaitu katup tricuspidalis ya. Dede ingat, jadi kalau yang kanan dengan kanan ini ada satu katup namanya katup tricuspidalis, sementara kalau atrium kiri dengan ventricle kiri ada katup juga yang hubungkannya, yaitu katup bicusfidalis. Kemudian ada lagi katup antara aorta dengan ventricle kiri, dan dari arteri pulmonalis dengan ventricle kanan, yaitu katup semilunaris. Jadi di jantung itu ada katup semilunaris, katup bicusfidalis, ada katup tricuspidalis, dan masing-masingnya posisinya adik-adik harus ingat kalau yang bicusfidalis itu yang kiri. Ya, sementara kalau yang tricuspidalis itu yang di posisi sebelah kanan. Dan selain dari serambi bilik itu sendiri, apakah jantung memiliki berapa jenis lainnya atau bagian lainnya, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari struktur adik-adik ya, kita lihat secara struktur bahwa jantung tadi seperti Ibu sebutkan, dia mempunyai jantung manusia itu ada 4 ruang, ada 2 atrium, ada 2 ventricle. Kemudian jantung juga ada lapisan atau otot-otot yang melapisinya, yaitu ada yang endokardium, ini yang bagian dalam, kemudian ada yang miokardium, ini bagian tengah, kemudian ada perikardium. Perikardium ini adalah selaput yang membungkus jantung itu sendiri. Nah, ini katup yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dalam di jantung kita temukan ada katup bicusfidalis, ada katup tricuspidalis, dan ada katup semilunaris ya. Adik-adik bisa lihat di gambar itu adalah jantung yang sedang dalam proses kontraksi ya, dan kita bisa lihat di sanalah pusat dari semua proses ya. Jadi begitu jantung berkontraksi, maka aliran darah akan disebarkan ke seluruh tubuh dan nanti akan kembali lagi ke jantung seperti itu. Baik, ya Ibu Tan Syiah, Bu, tampaknya kita sudah ada pertanyaan dari teman-teman di rumah lewat telepon. Langsung saja kita sapa. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Iya, dengan siapa dan di mana? Pak Rizky, Kata Pangau Pinang. Oke, silakan. Sumber. Selamat siang, Nak. Iya, silakan pertanyaannya apa? Mau bertanya. Jelaskan proses peredaran darah kecil. Jelaskan proses peredaran darah kecil. Ya. Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, dan akan segera kita jawab dan bahas bersama Ibu Dwi di sini.
Ya Ibu Dwi, seperti apa itu proses peredaran darah kecil? Baik, pertanyaan bagus sekali bahwa di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, kita disebut sebagai peredaran darah ganda. Ya, jadi kita punya sistem peredaran darahnya ganda, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau yang peredaran darah kecil berarti dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Sementara kalau sistem peredaran darah besar, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh berarti masuk ke organ-organnya sampai ke jaringan, kemudian ya ke jaringan, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi sistem peredaran darah pada manusia ada dua, ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kalau yang kecil, Adik-adik ingat jantung, paru-paru, jantung. Seperti itu. Ingat kan posisi jantung di mana, posisi paru-paru di mana, karena dia dekat berarti dianggap kecil. Tapi kalau yang besar karena posisi jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya, maka itu kita sebut sebagai sistem peredaran darah besar. Jadi letak perbedaannya di situ Bu ya. Iya, aliran darahnya ya kemana dia bergerak. Iya, terima kasih Budi. Dan tampaknya kita sudah ada pertanyaan kembali Bu dari Facebook, dari Aldiana. Langsung saja kita bacakan apa yang dimaksud dengan hewan berdarah dingin. Ya, terima kasih untuk Aldiana atas pertanyaannya dan segera kita jawab dan bahas bersama Ibu Dwi di sini. Ya Ibu Dwi, sistem peredaran darah pada hewan dingin mungkin seperti itu Ibu, sistemnya seperti apa? Sebenarnya bukan sistem peredaran darah kalau di sini ya. Jadi ada hewan atau yang kita kategorikan berdarah panas dan ada yang kita kategorikan berdarah dingin seperti itu. Kalau yang berdarah panas misalnya dia selalu bisa mengikuti dengan lingkungan seperti itu. Kalau yang berdarah dingin dia tidak mengikuti suhu lingkungan. Jadi kalau lingkungannya seperti apa maka suhunya tetap saja seperti itu. Tapi kalau sistem berdarah panas dia akan mengikuti dengan lingkungannya, dengan suhu yang ada di lingkungan. Iya, jadi bukan bagaimana darah itu beredar, tapi sistem kondisi dia beradaptasi dengan lingkungannya, hubungannya dengan yang seperti itu. Iya, baik terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya dan tampaknya bahasan kita sangat menarik Bu karena sudah ada kembali penelpon dari teman-teman di rumah. Langsung saja kita sapa. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Halo. Dengan siapa dan di mana? Dengan Syahril di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oke, silakan Syahril, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya denyut jantung? Bagaimana proses terjadinya denyut jantung? Iya. Iya, baik terima kasih Syahril atas pertanyaannya dan segera kita akan jawab dan bahas bersama Ibu Dwi di sini. Ibu Dwi, bagaimana proses terjadinya denyut jantung. Itu apakah ada sedikit perbedaan dengan peredaran darah, hubungannya seperti apa? Iya, jadi kalau denyut jantung ada Syahril tahu ya, kita tahu bahwa mungkin Mbak Sreta juga bisa merasakan bahwa jantung kita selalu berdenyut tak seperti itu kan. Itu sebenarnya adalah proses kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada jantung. Jadi ada saatnya saat darah masuk ke jantung, nah bisa dilihat di sana di tayangan ada jantung berkontraksi. Nah saat jantung kita berkontraksi berarti pembuluh darah kan akan saat dia berkontraksi artinya dia memacu darah ke seluruh tubuh. Nah itu kemudian dia berelaksasi, dia mengendur kembali sehingga darah bisa masuk lagi ke dalam jantung. Proses itulah yang menyebabkan terjadi denyut jantung itu sendiri. Jadi ada sistol, ada diastol. Iya, terima kasih Bu Dwi ya. Tadi teman-teman sekalian penjelasan dari Bu Dwi mengenai pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Dan sekarang Bu, biasanya biologi itu berkaitan erat dengan soal-soal yang gambar, kemudian mungkin disitu tunjukkan fungsinya apa atau gambar apa. Mungkin kita bisa langsung saja Bu untuk pembahasan kita pada hari ini, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Saya lihat di sini ada mengenai gambar jantung Ibu ya. Iya betul. Nah baik adik-adik, untuk tambah pemahaman Ibu rasa adik-adik sudah dapat materi ini. Kalau untuk yang kelas 11 ya, kalau yang kelas 10 juga Ibu rasa materi ini sudah adik-adik dapatkan di SMP. Tapi pastinya pada saat SMA bahasannya akan lebih mendalam. Nah adik-adik kita bisa lihat gambar, Ibu punya contoh seperti ini, contoh soal seperti ini. Ada gambar, ini dilihatkan gambar ini adalah gambar jantung. Dari gambar ini ditanyakan, bagian jantung yang berisi darah kaya oksigen ditunjukkan oleh nomor, ya, kaya oksigen, ya. Jadi kaya oksigen, misalnya nomor ya, kita bisa lihat ya, yang mana misalnya ini nomor 4 ya. Ini nomor 4, kemudian ini nomor
nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 ya. Iya. Ini nomor 3 seperti itu. Nah, kira-kira yang mana yang berisi darah yang kaya oksigen? Adik-adik harus ingat bahwa yang kaya oksigen berarti yang seperti apa? Yang kaya oksigen adalah yang dari pembuluh darah ya. Jadi dari kaya oksigen artinya apa? Berarti darah tersebut diedarkan dari paru-paru. Ya kan, dari paru-paru berarti yang, karena adik-adik tahu bahwa sistem peredaran darah kita dari jantung kan, dari seluruh tubuh masuk ke jantung, dari jantung dibawa ke paru-paru. Di paru-paru istilahnya ditukar, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dari paru-paru baru masuk lagi ke arteri vena pulmonalis untuk kembali ke jantung. Nah, kira-kira yang mana yang berisi darah bersih? Ya, kita lihat yang mana yang berisi darah bersih? Kalau dari gambar berarti yang berisi darah bersih adalah yang berasal dari nomor 1. Ini berarti dari paru-paru ya, dari paru-paru atrium kiri, dan yang nomor 2 itu atrium kanan. Ventrikal kanan, maaf. Jadi dari atrium kiri dan ventrikel kiri. Sementara kalau yang nomor 3 dan nomor 4 ini yang berasal dari seluruh tubuh. Isinya adalah darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida, yang kita sebut juga dengan istilah darah kotor. Sementara kalau yang dari nomor 1 dan nomor 2 ini adalah darah yang dari paru-paru, pastinya berisi darah bersih karena dia kaya atau berisi oksigen. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, Ibu ya? Iya, A1 dan 2. Ya baik Ibu, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita setelah jeda dulu. Ya, untuk teman-teman sekalian, kita masih akan terus melanjutkan pembahasan kita dan soal kita berikutnya. Tetapi oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, karena siaran pendidikan interaktif masih akan kembali setelah yang satu ini.